Birokrasi menurut Mosca dan Michels merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Birokrasi juga merupakan suatu kebutuhan di suatu negara modern. Bahan-bahan karya Mosca tidaklah baru, tetapi penggabungan bahan-bahan itu adalah baru, dan memberikan pembenaran terhadap pembahasannya di luar konteks abad ke-19. Pada akhirnya, konsep birokrasi dan ketidakpuasan terhadap pola tradisional tipe pemerintahan disatukan menjadi satu analisis perbandingan politik yang utama. Menurut terminologi logika tradisional, Mosca mencari suatu fundamentum divisionis yang baru dan suatu azas klasifikasi yang menjungkir balikan pendapat para ahli dan menjelaskan realitas proses-proses politik. Ia melihat inti realitas tersebut dalam kenyataan kekuasaan. Di dalam proposisi umum berikut dia menyimpulkan kenyataan ini. Dalam semua masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa, atau the ruling class, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, akan selalu merupakan suatu minoritas. Dan di bawah mereka, kita temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam arti yang sesungguhnya, dan turut serta dalam pemerintahan, tetapi hanya tunduk padanya, dan inilah yang disebut kelas yang diperintah atau the ruling class. Observasi ini membentuk dasar klasifikasi baru Mosca tentang pemerintahan. Ada dua hal di dalam analisis Mosca yang dipandang menggoncangkan opini abad ke-19. Penekanannya pada keharusan pemerintahan minoritas secara jelas membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan yang dilihat bukan yang berkuasa di negara era modern, melainkan sebagai suatu cirinya yang pasti. Memperhatikan sebagaimana ia menguji implikasi-implikasi klasifikasi pemerintahannya yang dikotomik, Mosca hanya mengisyaratkan alasan-alasan untuk mendudukkan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Buku Political Parties Michels membicarakan tema tersebut, bahwa ia memiliki pandangan yang sama dengan Mosca yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara modern. Ciri-ciri birokrasi menurut Mosca dan Michels yaitu: yang pertama, pekerja dalam kepegawaian negara; yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan; yang ketiga, spesialisasi dan sentralisasi. Weber tidak mendefinisikan secara utuh tentang birokrasi, tetapi dari ciri-ciri yang dikemukakan pada berbagai kesempatannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya, kedudukan pejabat merupakan tipe peranan sosial yang makin penting. Adapun ciri-ciri yang berbeda dari peranannya adalah: yang pertama, seseorang memperoleh tugas-tugas khusus untuk melakukannya, dan yang kedua, fasilitas yang dibutuhkan dan sumber dalam memenuhi tugas-tugas tersebut diberikan oleh orang lain, bukan para pemegang peranan, seperti halnya pejabat memperoleh posisi sama dengan pekerja pabrik. Sedangkan Weber merujuk teori Marx mengenai pemisahan individu secara modern dari alat-alat produksi. Akan tetapi, para pejabat memperoleh ciri pembeda dengan pekerja, yaitu memperoleh otoritas. Konsep birokrasi yang diungkapkan Weber dapat dirangkum dari berbagai definisi. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Pendapat tersebut relevan dengan konsep yang diungkapkan oleh Michels dan Mosca. Selain itu, Weber memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua organisasi.
Ciri-ciri birokrasi menurut Weber yaitu: yang pertama, para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka. Yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. Yang keempat, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak mereka. Yang kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan dengan suatu diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. Yang keenam, mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun, gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam berbagai keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan. Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. Yang kedelapan, terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan atau superior yang mereka miliki. Yang kesembilan, pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Dan yang kesepuluh, ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang sama. Karl Marx mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau yang dikuasai. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas yang berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Birokrasi juga menjadi entitas yang berperan cukup penting dalam proses alienasi, suatu konsep yang cukup sentral dalam pemikiran Marx. Dalam istilah Marx, birokrasi adalah lingkaran ajaib yang tak seorang pun dapat keluar darinya. Kerahasiaan menjadi spirit universal. Alienasi birokrasi ini kemudian diperkuat lebih jauh dengan sikap para birokrat yang menciptakan mitos dan simbol tertentu yang menyucikan dan memistiskan posisi mereka. Marx memang memandang birokrasi dengan sangat sinis. Baginya, birokrasi selalu saja dipenuhi dengan berbagai macam patologi yang akut. Selain tidak kompeten, kebanyakan birokrat juga kekurangan inisiatif dan imajinasi, takut untuk mengambil tanggung jawab. Menurut Marx, teori birokrasi sebenarnya tidak lebih dari teori berisikan pemahaman yang berisi kerangka berpikir tentang perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme. Ciri-ciri birokrasi menurut Karl Marx yaitu: yang pertama, keberadaan birokrasi pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Yang kedua, organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif.